Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita mengkaji tafsir surat An-Najm. Malam hari ini kita masuki ayat ke-31 dan 32 dan seterusnya. Sebelum saya masuk ke pelajaran, saya mengingatkan bahwa kajian ini juga saya rekam di Instagram. Jadi bagi yang ingin menyimak rekamannya bisa membuka Instagram saya di alamat mjd_lc. Ini bagi yang belum tahu. Kemudian bisa juga untuk disebarkan pada khalayak, ya, untuk bisa mengambil faedah darinya. Baik, kita masuk kepada ayat ke-31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. يخبر تعالى أنه مالك السماوات والأرض وأنه الغنى عما سواه Al-hakimu fi khalqihi bil adl wa khalaqal khalqa bil haqq. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa Dia yang merajai langit dan bumi. Kata Allah, milik Allah Subhanahu wa taala apa yang di langit dan apa yang di bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala enggak butuh dengan selainnya. Dia Allah Subhanahu wa taala adalah hakim yang memutuskan perkara hamba-hambanya dengan adil. Dan Dia Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan makhluknya dengan benar. Semua itu liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu, agar Allah Subhanahu wa taala membalas orang-orang yang berbuat keburukan sesuai dengan amalnya. Wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna, dan agar Allah Subhanahu wa taala membalas orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat kebaikan itu dengan husna, yaitu jannah. Ayujaza atau yujazi kullam bi amalih in khairan fa khairan wa in syarran fa syarran. Jadi Allah Subhanahu wa taala membalas masing-masing mereka sesuai dengan amalnya. Kalau baik ya baik, kalau buruk ya buruk.
Thumma fassara al-muhsinina bi annahum alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahish. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menafsirkan orang-orang baik, orang-orang yang berbuat ihsan. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang menghindari dosa-dosa besar seperti mencuri, berzina, riba, durhaka pada orang tua dan seterusnya. Taib. Ay la yata'atawna al-muharramati wal kaba'ira. Itu mereka yang tidak melakukan perbuatan-perbuatan haram dan dosa-dosa besar. Wa in waqa'a minhum ba'dus saghair, walaupun ya mereka melakukan dosa-dosa kecil. Karena siapa yang enggak pernah berdosa? Siapa yang suci dari dosa? Enggak ada. Karena Allah Subhanahu wa taala memastikan bahwa hamba-hambanya itu adalah makhluk pendosa. Kata Allah dalam hadis kudusi, ya ibadi innakum tukhti'una bil-lail wan nahar. Wahai hamba-hambaku, kalian adalah makhluk yang selalu berbuat salah siang dan malam. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Dan aku Maha mengampuni seluruh dosa, mintalah ampunan kepadaku, pasti aku ampuni. Baik. Jadi orang-orang baik, orang-orang yang berbuat ihsan ya adalah mereka yang menjauhi dosa-dosa besar. Walaupun dosa-dosa kecil terpleset, terjatuh ke dalamnya, fa innahu yaghfiru lahum wa yasturu alaihim. Maka Allah Subhanahu wa taala memaafkan, mengampuni mereka dan menutupi kesalahan mereka. Seperti yang Allah firmankan dalam surat An-Nisa ayat 31, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Kalau kalian menghindari dosa-dosa besar yang kalian dilarang darinya, niscaya kami akan gugurkan kesalahan-kesalahan kalian dan kami akan masukkan kalian ke tempat yang mulia, yaitu jannah. Kalau ayat ini ayat 32, Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illal lamam. Itu orang-orang yang menghindari dosa-dosa besar dan dosa dan perbuatan yang keji, illal lamam. Di sini wa hadza istithna'un munqati' li'anna al-lamam min saghairid dzunub. Ya, kecuali dosa kecil. Lamam itu dosa kecil. Jadi lamam itu bukan bagian dari dosa besar. Ini kalau dalam nahwu namanya istitsna munqati'. Pengecualian yang terputus. Artinya yang dikecualikan itu bukan bagian dari induknya. Ya, seperti dalam kalimat bahasa Arab jalasat tullabu illa farasan. Ya, seluruh siswa duduk kecuali kuda. Apakah kuda bagian dari siswa? Bukan. Ya. Taib, ini namanya istitsna munqati. Ya. Taib. Yang sama di dalam ayat Al-Qur'an adalah wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika kami katakan kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka mereka semua sujud. Mereka semua siapa maksudnya? Malaikat. Illa iblis, kecuali iblis. Apakah iblis bagian dari malaikat? Apa jawabannya? Bukan. Karena di surat Al-Kahfi Allah tegaskan kana minal jin. Iblis itu bagian dari jin, dari bangsa jin, bukan dari malaikat. Karena asal penciptaan malaikat dari cahaya, kalau setan dari apa? Jin dari apa? Dari lidah api. Berbeda kan? Nah, inilah yang keliru pada sebagian orang. Jadi menganggap bahwa ada di antara malaikat itu yang berubah menjadi jahat. Enggak ada malaikat yang jahat sama sekali. Jadi anggapan itu merusak reputasi malaikat yang Allah katakan wa yaf'aluna
ma yu'marun, mereka bekerja berdasarkan perintah. Ya, mereka enggak pernah ingkar dan enggak pernah mangkir dari tugas. Itu para malaikat. Nah, ketentuan-ketentuan seperti ini jamaah penting untuk diketahui sehingga tidak salah tafsir. Bahaya kalau orang enggak ngerti kan. Ya, dikatakan bahwa ada malaikat yang ingkar kepada Tuhan, yaitu iblis. Dia dulu adalah malaikat. Na'udzubillah min dzalik. Ya, ini beda makhluk ini. Beda asal muasal penciptaan juga. Dibilang iblis dulunya malaikat, betul-betul sesat. Ya, ini terkait keyakinan loh. Ya kan? Rukun iman kepada malaikat. Kalau dikatakan iblis bagian dari malaikat itu keliru. Baik, kembali kepada pembahasan kita. Kalimat ini sama. Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illal lamam. Perhatikan, orang-orang yang baik adalah orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar. Nah, dari sini kita mengetahui definisi orang baik. Dari sini kita mengetahui definisi orang baik. Ya, al-muhsinun, orang-orang baik, orang-orang yang berbuat ihsan. Itu mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, illal lamam, kecuali dosa kecil. Ya, dosa kecil tidak termasuk bagian dari dosa besar. Makanya disebut tadi istisna munqati'. Ya. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Al-Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai keduanya. Beliau mengatakan, "Ma ra'aitu syai'an asbaha bil lamami mimma qala Abu Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak pernah melihat sesuatu pun yang lebih mirip dari lamam, dosa-dosa kecil, ya, dari apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mengatakan, innallaha ta'ala kataba ala bani Adam haddahu minaz zina. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, ya, atas anak Adam, ya, bagiannya dari zina. Adraka dzalika la mahalah. Ya. Anak Adam melakukan itu dan pasti. Fazinal ainin nadharu. Zinanya mata itu adalah melihat. Wazinal lisani an-nutqu. Zinanya lisan itu adalah ucapan-ucapan yang negatif, yang porno. Taib. Wan nafsu tamanna wa tashtahi. Sementara nafsu atau jiwa itu berharap dan berkeinginan. Nah, itu masuk tuh. Mata melihat, kemudian lisan itu berbicara, ya. Terus nafsu itu berkeinginan. Ketika ada hasrat, keinginan, nah itu dia zina. Wal faraju, sementara kemaluan, yusaddiqu dzalik, yang membuktikannya. Sampai di level itu enggak, gitu loh. Ya, kalau sudah sampai di level itu, nah itu baru beneran zina. Taib. Au yukadzibuh, atau dia yang mendustakannya. Artinya kalau dia enggak jadi, berarti tidak disebut dengan zina. Begitu. Jadi kemaluan yang membenarkan atau mendustakannya. Kalau disebutkan zina mata melihat, ya, zinanya lisan itu berbicara, cabul, kemudian nafsu itu berkeinginan, berhasrat, itu zina juga. Yang membuktikannya adalah kemaluannya. Taib, terjadi atau tidak? Kalau terjadi itulah sungguhnya perzinahan. Kalau enggak terjadi maka tidak disebut zina yang sungguhnya. Taib. Hadis juga diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Sementara Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an mengatakan zinal ainain nadhar, zinanya kedua mata adalah melihat. Ya, wa zina syafatain at-takbil, zinanya bibir itu mencium. Wa zinal yadain al-batsh, zinanya tangan itu menyentuh. Wa zina rijlain al-mashi, zinanya kaki itu melangkah ke tempat tersebut. Wa yusaddiqu dzalikal faraju au yukadzibuh, dan yang membuktikannya, membenarkannya atau yang mendustakannya itu adalah kemaluannya.
Taib. Fa in taqaddama bi farajihi kana zaniyan. Kalau ternyata dia wujudkan itu dengan kemaluannya, maka dia disebut sebagai pezina. Wa illa fahuwa lamam. Kalau tidak, maka itulah dosa-dosa kecil. Lamam ini dosa-dosa kecil. Kan tadi sedang bahas tentang apa itu dosa-dosa kecil. Kalau zinanya itu sendiri adalah dosa apa? Besar, ya kan? Pembuktiannya tadi dengan kemaluannya. Kalau kemaluan itu membuktikannya, itulah dosa besar. Tapi tadi disebutkan melihat, menyentuh, berhasrat, itu kan zina-zina juga. Tapi itu yang disebut dengan apa tadi? Lamam, dosa kecilnya. Jadi kalau seorang melihat sesuatu yang enggak baik, itu masih hitungannya apa? Dosa kecil, dan dia harus hindari itu. Jangan sampai kemudian menuntun dia kepada apa? Dosa besar. Nah, itu penjelasannya jemaah. Masya Allah. Makanya Abdullah bin Abbas senang sekali bisa mengetahui perbedaan antara dosa kecil dengan dosa besar, ya kan? Kemudian yang bisa juga membedakan antara dosa kecil dengan dosa besar. Dosa besar itu selalu ada ancamannya dunia akhirat. Ya, selalu disebutkan ancamannya di dunia maupun di akhirat. Kalau zina dirajam misalnya ancaman, di akhirat ya siksaan yang pedih. Ya, kalau mencuri potong tangan. Di akhirat juga dengan siksaan yang pedih dan seterusnya. Ketika disebutkan ancaman-ancaman atas suatu dosa, dipastikan itu adalah dosa apa? Besar. Kalau enggak disebutkan ancamannya, maka itu adalah dosa kecil. Baik. Itu untuk mengetahui perbedaannya. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Wa qad qala Masruq Asy-Sya'bi, begitu juga dikatakan oleh Masruq dan Al-Imam Asy-Sya'bi, Amr bin Syurahil rahimahumullah. Wa qala Abdurrahman bin Nafi' alladhi yuqal lahu Ibnu Lubabah At-Taifi. Qala sa'altu Abu Hurairah, kata Abdurrahman, aku bertanya kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an qaulillahi ta'ala, tentang firman Allah Subhanahu wa taala, al-lamam qala al-qublah. Abu Hurairah menjelaskan al-qublah mencium, wal ghamzah menyentuh, wan nadrah melihat, wal mubasyarah ya mubasyarah itu bercumbu. Taib. Terus itu lamamnya ya, dosa kecilnya. Itu masih terhitung dosa kecil yang kayak gitu. Wa idza massal khitanul khitana. Nah ini. Apabila yang dikhitan menyentuh yang dikhitan, faqad wajabal ghuslu wa huwa zina. Maka wajib mandi. Dan itulah yang disebut dengan zina. Sentuhan. Nah, para ulama menjelaskan tentang makna sentuhan dengan istilah timba itu masuk ke dalam sumur. Itu sentuhannya. Jadi kalau kata kiasan ya. Jadi kalau timbanya hanya kok sumur zaman dulu ya. Kok sekarang kan pakai mesin gitu ya. Yang ada talinya itu kan ya. Ya kan? Kalau hanya di bibir sumur aja nangkring di itu enggak. Jadi ketika timbanya sudah masuk ke dalam sumur, nah disitulah banyak hukum terkait dengannya. Ya, ini dibahas secara ilmiah, betul-betul dibahas secara ilmiah, agar tahu batasan-batasannya gitu. Mana masuk dosa kecil, mana masuk dosa besar. Masya Allah. Wa qala Ibnu Abbas, sementara Abdullah bin Abbas juga menafsirkan illal lamam ay illa ma salafa. Illal lamam artinya kecuali yang sudah pernah lalu kemudian dia bertobat, itulah lamam. Ya kan enggak semua orang di masa hidup Nabi SAW itu baik semua masa lalunya. Ya kan? Enggak semua orang baik semua masa lalunya. Ya, maka mereka yang punya masa lalu kemudian masuk Islam, maka dosa-dosa yang lalu dihapus. Ya, at-taubatu tajubbu ma qablaha. Dosa itu taubat itu menghapus dosa-dosa masa lalu. Ya. Atau al-islamu yajubbu ma qablah.
Ya, masuknya seorang ke dalam Islam itu menghapus dosa-dosa dia sebelumnya ketika dia masih kafir. Gitu. Nah, dosa-dosa lalu yang terhapus itulah yang disebut dengan lamam. Itu tafsiran dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Wa kadza qala Zaid bin Aslam. Begitu juga dikatakan oleh Zaid bin Aslam. Wa qala Mujahid fi hadhil ayah. Sementara Mujahid mengatakan illal lamam qala alladhi yalummu bidzambi thumma yada'ah, yaitu orang yang tadinya berlumuran dengan dosa kemudian dia bertobat dan meninggalkannya. Nah, ini illal lamam, jadi udah terhapus. Kalau dia bertobat dan meninggalkannya terhapus. Jadi ada yang menafsirkan dosa-dosa kecil, ada juga dosa yang sudah ditinggalkan dan dia bertobat darinya. Itu makna dari kata lamam. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma juga mengatakan ketika menafsirkan firman Allah alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam qala huwa ar-rajul yalummu bil fahishah, itu orang yang berlumuran dosa zina. Ini masa lalunya nih ya. Ya, fahisyah perbuatan keji, ya, di antaranya adalah zina, tsumma yatub, kemudian dia bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah lamam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Abdullah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, in taghfir Allahumma taghfiru jamman wa ayya abdillaka ma alamma, gitu. Baik, jikalau engkau wahai Tuhan mengampuni, maka ampunilah secara keseluruhannya. Siapakah di antara hambamu yang tidak pernah melakukan dosa? Nah, itu Nabi SAW pernah berkata demikian. Ya, jikalau engkau mengampuni wahai Tuhan, ampunilah seluruhnya. Ya, dan siapakah dari hambamu yang tidak pernah melakukan dosa? Nah, ini di antara kalimat yang diucapkan Nabi SAW dalam salah satu doanya. Jadi ketika seorang mau bertobat, ya harus dengan seluruh penyesalan. Dia sudah berhitung banyak sekali dosa saya. Dan jangan kemudian merasa ada yang tidak diampuni. Ya, kata-kata tadi itu menuntun hati untuk betul-betul apa? Berhusnudzon, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia pasti mengampuni. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis kudusi, ana inda dhanni abdi bi, aku tergantung dari prasangka hambaku. Bagaimana hamba berprasangka pada Allah, begitulah Allah kepadanya. Jadi ketika seorang bertobat, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala, maka bertobatlah dengan sungguh-sungguh, pasti diampuni semuanya. Pasti diampuni semuanya. Rawahu Tirmidzi, hadis tadi diriwayatkan Tirmidzi, tsumma qala hadza haditsun hasanun sahihun gharib. Wa anil Hasan, dan dari Al Hasan Al Basri, semoga Allah meridainya, qal rahimahullah, beliau mengatakan allamamu minaz zina awis sariqah aw syurbul khamr la ya'udu thumma la ya'udu. Allamam itu dosa dari zina, mencuri, mengkonsumsi khamar yang mabukkan. Oke. Kemudian dia tidak mengulanginya lagi. Nah, ini menguatkan hadis tentang apa? Makna lamam itu adalah dosa yang sudah ditinggalkan. Kan ada dua tadi ya. Lamam itu dosa kecil, makna yang kedua adalah apa? Dosa-dosa yang sudah ditinggalkan, yang lalu, entah itu besar atau kecil, gitu ya. Itu lamam, makna lamam. Taib. Qala wa anhu qala, dan dari juga Al Hasan beliau mengatakan, kana ashabu Rasulillah SAW yaqulun, dahulu sahabat-sahabat Rasulullah SAW berkata, huwa rajulu yusibul lammah minaz zina, itu seorang yang pernah melakukan perzinahan, ya, wal lammah min syurbil khamr, dan pernah mengkonsumsi khamr. Taib, fayajtanibuha wa yatubu minha, kemudian dia menjauhinya dan bertobat darinya. Nah, itu lamam. Pernah dia lakukan itu, dosa besar kan?
konsumsi khamar, zina, pernah dia lakukan itu, kemudian dia tinggalkan, dia bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, itu juga disebut sebagai apa? Lamam. Jadi itu makna yang kedua ya, tentang lamam. Taib. Wa ani bin Zubair. Sementara dari Abdullah bin Zubair, semoga Allah meridai keduanya. Illal lamam qala ma bainal haddain, haddud dunya wa adabul akhirah. Al-lamam ya apa yang ada di antara dua hukuman. Hukuman dunia dan siksaan akhirat, itulah lamam. Haddud dunya wa adabul akhirah. Ya hukuman di dunia, betul-betul bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, dan adab di akhirat. Saya kasih contoh, di masa Nabi SAW ada seorang, ya ada beberapa orang kisahnya yang memang mengaku berbuat zina dan minta ditegakkan hukum kepada dirinya, yaitu dirajam. Baik, singkat cerita akhirnya Rasulullah SAW merajamnya. Nah, taubat dia ini tulus, ya. Bahkan jikalau dibagikan kepada penduduk Madinah saat itu, jadi seandainya penduduk Madinah berdosa, kemudian taubatnya dibagi-bagikan kepada mereka, itu mencukupi. Ya, yang seperti itu modelnya. Jadi bukan sekedar hanya di lisan saja tanpa ada pembuktian. Akan tetapi pelaksanaan hukum semacam ini tetap harus dilakukan oleh pemerintah. Saat itu adalah Nabi SAW. Bagaimana kalau aturan-aturan tersebut belum ditegakkan di suatu daerah atau di suatu negeri? Ya udah, taubat pada Allah Subhanahu wa taala dan dekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu caranya. Berhenti, menyesal dan tidak akan mengulangi. Itu cara bertobat, berhenti, menyesal dan tidak akan mengulangi. Baik. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, itu juga yang diartikan dengan lamam. Baik. Jadi haddud dunya wa haddul akhirah, ya hukuman dunia dan hukuman akhirat, tukaffiruhus salawat, yang bisa digugurkan dan dihapus oleh solat. Wa huwal lamam. Itulah yang disebut dengan lamam. Seperti dalam hadis Nabi SAW, as-salawatul khams, antara sholat 5 waktu, ya, dari maghrib ke isya, isya ke subuh, subuh ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib, itu kan antara sholat 5 waktu. Wal jum'atu ilal jum'ah, dari satu Jumat ke Jumat berikutnya. Mukaffiratul lima bainahun, wa ramadhanu ila ramadhan, dan dari satu Ramadan ke Ramadan berikutnya. Itu terdapat penggugur dosa otomatis. Idza jutuni batil kabair, apabila dosa-dosa besar itu dihindari. Nah, ini menjelaskan bahwa yang gugur otomatis adalah dosa kecil. Dengan berwudu, berguguran dengan berjabat tangan, itu berguguran dosa, itu adalah dosa-dosa kecil. Karena dosa besar itu harus dengan taubat, dengan syaratnya tadi disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, berhenti dari dosa itu, kemudian menyesal dan tidak akan mengulangi. Itu kalau kaitannya antara dia dengan Tuhan. Kalau kaitannya dengan manusia, tambah satu lagi, ya dia minta maaf atau mengganti apa yang pernah dia ambil atau minta untuk dihalalkan. Itu kalau kaitannya dengan orang lain. Cara tobatnya begitu. Ya, korupsi misalnya, ya harus balikin duitnya. Gak bisa dia minta, mohon maaf ya rakyat, halalkan. Ya kalau semuanya maafkan, kalau enggak bagaimana? Kan begitu. Itu harus tuntas betul-betul. Kalau kaitannya dengan orang banyak, kalau kaitannya dengan orang per orang misalnya, itu masih lebih mudah. Tapi kalau dengan orang banyak, Allahul musta'an. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, tapi seandainya itu terjadi, ya sungguh-sungguhlah dalam bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalnya enggak selesai urusan dengan sesama, itu diselesaikan di akhirat kelak. Ya, pengadilan di akhirat. Dan tidak ada alat tebus kecuali amal saleh. Tidak ada alat tebus kecuali amal saleh. Penyelesaian di dunia masih lebih ringan karena masih bisa nego, ya kan?
minta dimaafkan atau diganti atau dihalalkan, masih bisa nego. Tapi di akhirat nggak ada nego-nego. Taib kedzaliman di antara manusia, ya, itu diselesaikan dan tebusannya adalah amal saleh. Sebab itu Nabi SAW menyebut tentang orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut adalah orang yang banyak bawa pahala, sholat, puasa dan sebagainya, tapi dia zalimi orang lain dan nggak selesai urusannya di dunia, maka ditegakkan. Orang yang pernah dizalimi, ya, diberikan dari kebaikannya, terus begitu sampai akhirnya habis. Masih banyak orang yang datang ternyata. Nah, ketika di dunia banyak berbuat kezaliman dia ini, nah, terus gimana? Sudah nggak ada alat bayarnya lagi. Maka dosa orang yang pernah dizalimi diambil dan ditimpakan kepada dia. Jadi dia mikul dosa orang lain karena kezalimannya kepada mereka. Asalnya, hukum asalnya nggak ada orang mikul dosa orang lain, itu nggak ada. Tapi gegara dia zalimi orang lain dan sudah tidak ada lagi alat bayar dan alat tebus, ya, berupa amal saleh, maka dia harus pikul itu, dan kemudian dia dimasukkan ke dalam neraka, dan itulah disebut sebagai orang-orang yang bangkrut. Disebut sebagai orang yang bangkrut, naudzubillah min dzalik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, taib. Fa amma haddud dunya fa kullu haddin faradallahu uqubatahu fid dunya. Adapun hukuman di dunia adalah setiap hukuman yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada hamba-hambanya untuk ditegakkan di dunia, seperti tadi, ya. Ya, itu potong tangan atau rajam dan seterusnya. Wa amma haddul akhirah, adapun haddul akhirah, hukuman di akhirat, fa kullu syai'in khatamahu Allahu binnar. Segala sesuatu, ya, yang ditutup oleh Allah dengan api neraka. Segala suatu dosa yang hukuman ujungnya adalah neraka. Ini dosa ini ancamannya neraka, dosa ini ancamannya neraka. Itu dosa besar. Itu adalah dosa besar. Wa akhara uqubatahu ilal akhirah, dan Allah Subhanahu wa taala tunda hukumannya di dunia sampai nanti di akhirat. La ilaha illallah. Sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan di lanjutan ayat tadi, inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Sungguhnya Tuhanmu wahai Muhammad SAW itu luas ampunannya. Jadi selama masih hidup, berapapun besar dosa yang pernah dilakukan, kalau seorang mau bertobat pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti. Ya, bismillah. Ya. Pasti diampuni langsung. Rahmatuhu wasi'at kulla syai'. Rahmat Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Wa maghfiratuhu tasa'ud dzunuba kullaha liman taba minha. Dan ampunan Allah Subhanahu wa taala meliputi seluruh dosa bagi orang yang mau bertobat. Tuh, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Ini sama seperti surat Az-Zumar ayat 53. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Katakan wahai Muhammad SAW, ya, wahai hamba-hambaku yang telah bertindak melampaui batas. Ya, setiap perbuatan dosa itu tindakan melampaui batas. Ya. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus asa. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an, karena Allah mengampuni seluruh dosa. Ingat, bagi siapa? Yang mau bertobat, gitu loh. Ancaman-ancaman keras tadi itu bagi yang tidak bertobat. Awas, hati-hati sampai keburu mati, keras sekali hukumannya. Nah, tapi bagi mereka yang bertobat pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguhnya Dia Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Taib, adzan dulu. Baik. Lanjutan ayatnya, kata Allah Subhanahu wa taala, huwa a'lamu bikum id ansha'akum minal ard. Dia Allah Subhanahu wa taala paling tahu kalian, ya,
saat dia ciptakan kalian dari tanah. Ai huwa basirum bikum, dia Allah melihat kalian, alimun bi ahwalikum wa af'alikum wa aqwalikum allati tasduru ankum wa taqa'u minkum. Dia Allah tahu keadaan kalian, perbuatan kalian, ucapan kalian yang kalian lakukan. Ya, hina ansyabakum Adam, ketika Allah ciptakan ayah kalian itu Adam alaihissalam minal ard, dari tanah. Sudah dari dulu Allah Subhanahu wa taala tahu ya apa yang dilakukan anak Adam, bahkan akhir hidupnya di mana Allah Subhanahu wa taala tahu. Taib. Wastakhraja dzurriyyatahu min sulbihi amsalad dar, dan Allah Subhanahu wa taala keluarkan anak keturunannya, keturunan Adam, dari tulang sulbinya seperti semut kecil. Tsumma qassamahum fariqain, lalu Allah bagi dua. Jadi anak keturunan Adam itu dibagi dua oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dulu sejak Allah ciptakan Adam alaihissalam. Fariqan ilal jannah wa fariqan lis-sa'ir. Sekelompok ada di surga, sekelompok ada di neraka. Cuman kan kita nggak tahu siapa kita ini, di mana, di kelompok yang mana, kan kita nggak tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, karena kita nggak tahu, kita berusaha. Ini kan takdir Allah Subhanahu wa taala, ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Kita nggak tahu. Terus sahabat bertanya pada Rasulullah, "Afala nattaqilu ya Rasulullah?" Kalau begitu kita berpangku tangan saja. Lu bagaimana berpangku tangan orang kita nggak tahu? Berpangku tangan itu kalau tahu. Ya kan? Kalau nggak tahu, apa yang harus dilakukan? I'malu, maka berbuatlah, beramallah, fakulun muyassarun lima khuliqalah, segala sesuatunya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang diciptakan untuknya. Berbuat, kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk berbuat. Nah, kemudian dikasih kisi-kisi, dikasih clue, tanda-tanda. Ya, faman kana min ahli as-sa'adah fasayassaru min amali ahli as-sa'adah, barang siapa yang termasuk penduduk surga, maka akan dimudahkan untuk berbuat kebaikan, berbuat amalan penduduk surga. Itu tanda-tandanya. Artinya ketika seorang dimudahkan berbuat baik, itu tanda baik buat dia. Ingat, itu baru tanda baik, karena belum finish, ya kan? Kita diperintahkan untuk istiqamah, ya, dan terus beribadah sampai datang ajal. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, beribadahlah kepada Tuhanmu sampai mati. Karena innamal a'malu bil khawatim, amalan itu dilihat dari ujungnya, husnul khatimah atau su'ul khatimah. Sebaliknya, man kana min ahli syaqawah fasayassaru min amali ahli syaqawah, siapa yang termasuk penduduk neraka maka akan dimudahkan berbuat jelek. Selama masih ada hidup gitu ya, itu masih bisa berubah-ubah. Itu tanda-tanda saja, tanda-tanda. Maka yang dimudahkan berbuat buruk, segera dia berusaha untuk merubahnya kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tanda-tanda buruk, jauhi tanda-tanda buruk itu. Kan begitu maksudnya. Supaya apa? Selamat. Nah, Allah sudah tahu keadaan kita semua. Sama seperti firman-Nya, wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum, dan ketika kalian sebagai janin di dalam rahim-rahim ibu-ibu kalian. Allah sudah tahu. Ya, di mana malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala itu menetapkan takdir. Ya, janin itu ketika genap berusia berapa? 4 bulan. Rizkinya, ajalnya, amalnya, ya bahagia atau celaka, sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan-pesannya adalah apa? Fala tuzakku anfusakum, jangan puji diri kalian. Jangan puji-puji diri kalian. Saya baik, saya hebat, saya macam-macam. Ya. Jangan merasa sudah banyak amalan. Ya.
Kenapa? Huwa a'lamu bimanittaqa. Karena dia Allah Subhanahu wa taala paling tahu siapakah hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah puji-puji, enggak usah ngaku-ngaku gitu. Itu pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah paling tahu siapa yang bertakwa sungguhnya, yang menjalankan perintahnya, yang jauhi larangannya. Adapun puja-puji itu tidak menjamin. Karena Allah Maha tahu siapa yang betul-betul terpuji. Baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, jadi itu tadi 2 ayat 31 dan 32 yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan yang mau bertanya, masih ada beberapa menit. Silakan. Ayo. Tidak ada. Baik, kalau nggak ada kita cukupkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat dan kurangnya mohon maaf. Semoga Allah selalu memberikan taufik hidayah pada kita semua dan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum